Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarni Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Lembaga Tragua Talo Sandrobone melakukan ziarah makam ke Kompleks Makam Sultan Hasanuddin Goa Minggu siang 22 September 2024. Ini dilakukan untuk mengenang sejarah dan jasa tokoh Islamisasi Kesultanan Goa Talo. Diiringi dengan suara pukulan kendang, sejumlah keturunan Raja Goa yang terhimpun dalam lembaga Tragua Talo bersama-sama masuk ke Kompleks Makam Sultan Hasanuddin untuk berziarah ke makam tokoh-tokoh berjasa pada Kesultanan Goa Talo Minggu siang 22 September 2024. Setiap anggota secara bergantian memberikan doa di setiap makam yang didatangi sebagai bentuk penghormatan dan pengingat akan jasa-jasa para pahlawan. Dalam momen ziarah ini selain makam Sultan Hasanuddin, juga adalah makam Sultan Abdullah Karaeng Matoaya, Raja Talo ke-7 yang dinilai berjasa akan keberhasilannya menyatukan wilayah Indonesia Timur yang terpecah. Dikatakan Ketua Umum Penasehat Goa Talo Sandrobone, Ilaten Risa Sudaeng Matawang Kareng Segeri, Kareng Tumak Bicara Buta Goa, bahwa kunjungan ke Kompleks Makam Sultan Hasanuddin agar ke depan lebih ramai dengan membawa sanak keluarga. Anak muda pun diharapnya agar tidak melupakan sejarah perjuangan para pahlawan di tengah kehidupan saat ini. Sejalan dengan itu, Ketua Pelaksana Andi Andri juga ikut mengajak anak muda untuk banyak belajar dan mencari silsilah sejarah di Sulawesi Selatan. Ia menilai semua masyarakat Sulawesi Selatan saling bersaudara, hanya berbeda nasab. Kami mengadakan ziarah ke makam Sultan Hasanuddin berserta dengan Karaeng Matoaya. Mudah-mudahan di tahun akan datang ke depan maka kami akan membawa keluarga tambah meriah daripada tahun-tahun ini. Sedikit mungkin harapannya Pak, apalagi anak-anak muda sekarang. Ya, yang saya harapkan nanti kepada regenerasi muda supaya harus mengingat sejarah supaya kekompakan di kemudian hari itu yang diutamakan. Sejarah ini kami mengharapkan generasi-generasi muda itu lebih mengerti akan sejarah-sejarahnya untuk nenek-nenek yang dulu. Kami juga mengharapkan kepada seluruh generasi muda yang ada sekarang untuk lebih aktif lagi mencari tahu tentang silsilah mereka yang kan kebetulan hampir semua di seluruh Sulawesi Selatan itu kita keluarga, ya, satu rumpun, cuman berbeda-beda nasab. Jadi dengan adanya ini kegiatan ini kami sangat mengharapkan generasi muda lebih aktif lagi untuk mencari nasab-nasabnya, terus lebih mementingkan kebudayaan kita di Makassar akan lebih ini. Melalui ziarah ini menunjukkan anggota Lembaga Tragua Talo Sandrobone dalam memperkuat ikatan sosial dan budaya, serta menggali kembali nilai-nilai yang mengakar dalam masyarakat. Zulkarnain, Rahmatia, Unhas TV. Prestasi gemilang diraih mahasiswa Universitas Hasanuddin di ajang Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh, Sumatera Utara. Kontingen Sulawesi Selatan berhasil merebut medali emas, sementara 2 mahasiswa Unhas menyumbang 2 medali perak di cabang renang artistik. Bagaimana kiprah mahasiswa Unhas dalam perhelatan ini? Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Kontingen Sulawesi Selatan akhirnya berhasil membawa pulang medali emas dalam nomor tim free rutin renang artistik pada Pekan Olahraga Nasional 12 2024 Aceh, Sumatera Utara. Pertandingan tersebut digelar di kolam renang Selayang Medan, Sumatera Utara pada Kamis 12 September 2024. Tim Sulawesi Selatan tampil maksimal dengan menurunkan 8 atlet andalannya, yaitu Amanda Mutiara, Aulia Mustika Putri, Kanza Fatia, Mutiara Nur Aziza, Naura Konita, Nur Fanurul, Rani Asriani Rahman, dan Rasya Anissa Rahman. 2 dari 8 atlet tersebut merupakan mahasiswa Universitas Hasanuddin, yakni Mutiara Nur Aziza dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, serta Amanda Mutiara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Keduanya sukses meraih medali perak bagi kontingen Sulawesi Selatan di cabang renang artistik yang dilangsungkan dari tanggal 10 hingga 12 September 2024. Tak hanya dalam nomor tim, prestasi gemilang lainnya juga dicapai dari nomor duet renang artistik di mana penampilan keduanya berhasil memukau juri. Karena menurut saya olahraga ini sangat unik karena melibatkan banyak olahraga seperti berenang, gimnastik, dan lain-lain sebagainya. Kami mempersiapkannya sudah dari lama, tentunya kami latihan sudah lebih dari 1 tahun, dan kami latihan itu setiap hari dari jam 11 sampai jam 5 sore, dan kami juga ada latihan tambahan seperti latihan fisik dan land drill yang merupakan latihan di darat untuk mengingat kembali gerakan-gerakan dan menyamakan hitungan. Kerjasama yang solid antara Manda dan Mutiara membawa mereka mengumpulkan poin tinggi dan berhasil mengamankan posisi kedua dengan raihan medali perak. Pastinya saya sangat merasa bersyukur dan sangat bangga karena ini adalah emas pertama yang saya dan tim dapatkan di kompetisi tingkat nasional setelah mengikuti 3 kali PON sebelumnya. Saya sangat ingin berterima kasih kepada para pelatih, keluarga, dan orang-orang yang telah mensupport kami selama latihan dan di hari pertandingan. Karena renang artistik ini masih sangat sedikit orang yang tahu bahkan di Sulawesi Selatan. Dengan mengikuti kegiatan ini, saya berharap di masa yang akan datang, sudah banyak orang yang tahu pada cabang olahraga ini. Dan hasil ini Unhas telah berkontribusi 2 medali perak di cabang renang. Setelah sebelumnya Mutiara Nur Aziza juga menyumbangkan perak di nomor solo putri. Rahmatia, Unhas TV. Universitas Semarang menunjukkan keseriusannya dalam mendukung pengembangan usaha mahasiswanya dengan menggandeng Shopee USM memberikan pelatihan peningkatan penjualan untuk memaksimalkan potensi toko online. Universitas Semarang menggelar pelatihan meningkatkan sale bersama Shopee. Acara yang berlangsung 17 September lalu itu bertujuan untuk membantu memaksimalkan potensi toko online di Shopee melalui berbagai strategi. Sebanyak 40 mahasiswa mengikuti pelatihan tersebut. Wakil Rektor 3 USM, Dr. Muhammad Junaidi SHIMH, mengatakan pelatihan memberikan kesempatan kepada mahasiswa khususnya yang telah memiliki usaha untuk mengembangkannya melalui koneksi Shopee. Selain itu, juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa yang ingin membuka usaha melalui Shopee. Senada dengan hal itu, Ketua Kreatif Trainer USM Iwan Harun menyatakan bahwa dengan sharing ilmu dan pengalaman memungkinkan para pengusaha muda untuk mengetahui tantangan di depan. Nah, tujuan utamanya tentunya kita mengaktifkan mahasiswa yang punya usaha ataupun yang pengen punya usaha untuk lebih aktif, lebih bisa berkembang dengan kegiatan-kegiatan yang kewirausahaan. Nah, di sini tentunya sebagai calon pengusaha atau entrepreneur, tentunya banyak tantangan nanti di depannya. Bahkan kita tuh harus punya jiwanya lebih mental baja. Bahkan kita tuh harus menghadapi ke depannya itu banyak tekanan-tekanan. Nah, kita mengantisipasinya yaitu dengan ilmu yang kita dapat di sini. Nah, kita bakal share bareng-bareng dan kita ngumpul bareng-bareng untuk menghadapi tekanan-tekanan yang ada yang akan muncul di kewirausahaan yang akan datang. So, jadi ilmunya benar-benar bisa bermanfaat. Kita harus menjaga link dengan berbagai macam pengusaha-pengusaha yang ada di kampus ini juga. Itu sih. Selain itu, USM bersama dengan Shopee juga menjalin kerjasama dalam pendirian kampus UMKM. Kehadiran kampus UMKM ini untuk memfasilitasi para pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya dengan memulai berjualan online. Kampus UMKM Shopee nanti menyediakan beberapa fasilitas dan layanan yang mengakomodasikan kebutuhan pengembangan bisnis para pelaku UMKM. Nantinya, para mahasiswa akan dibimbing hingga berhasil menjalankan usahanya lewat Shopee. Untuk manfaatnya sendiri banyak. Ada seperti peningkatan penjual di Shopee, lalu pembelajaran materi mengenai Shopee yang sebelumnya kita nggak tahu apa-apa tentang Shopee, jadi bisa memahami tentang Shopee, kayak gitu Kak. Banyak manfaat yang diperoleh di pertemuan tadi, terutama untuk penjualan peningkatan ya, dan juga untuk Shopee Live, gitu bisa menambah peningkatan penjual di Shopee.
Universitas Semarang terus berkomitmen untuk memfasilitasi mahasiswanya dalam mengembangkan minat dan bakat sehingga mampu bersaing dengan pasar industri saat ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.